Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa taqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yusri lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna ashdaqal haditsi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sekian nikmat Allah anugerahkan kepada kita. Syukurnya kita kepada nikmat mengantarkan nikmat itu terus bersama dengan kita, menjadikan sebab tambahan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat dan salam semoga terus senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat, dan kepada segenap kaum muslimin yang menjadikan beliau sebagai panutan dalam mengarungi kehidupan dunia hingga datangnya yaumul qiyamah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kesempatan pagi hari ini melanjutkan pembahasan yang telah lewat. Pelajaran dari bulan Muharram itu salah satunya pentingnya hijrah. Dr. Shalih Fauzan beliau menjelaskan tentang jenis hijrah, pindah dari negeri kafir ke negeri kaum muslimin, kemudian meninggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, kemudian meninggalkan pelaku kemaksiatan, kemudian berhijrah hatinya dari hati yang lalai itu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, pemahaman yang menyimpang. Yang tadinya seseorang dalam beragama tidak dibangun dengan dalil, kembali kepada Quran dan Sunnah. Yang sebelumnya sudah menggunakan dalil tapi tidak dengan pemahaman yang benar, kemudian dia berhijrah kepada pemahaman yang benar. Saudara yang saya hormati, cuman banyak orang yang dia sudah berhijrah tapi ternyata gagal. Yang tadinya dia tinggalkan kemaksiatan, balik lagi kepada kemaksiatan. Yang tadinya dia tinggalkan pelaku maksiat, komunitas-komunitas yang buruk, balik lagi kepada komunitas yang buruk. Jamaah hormati, apa kunci keberhasilan dalam berhijrah? Para ulama rangkumkan, kalau seorang pengen berhasil dalam berhijrah, pertama niat yang ikhlas. Karena niatan yang ikhlas itu, saudara yang hormati,
mengantarkan dia akan berhasil hijrahnya. Seseorang dikatakan niatnya ikhlas ketika niatan hijrah dia itu semata pahala Allah Subhanahu wa taala, semata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, semata hanya dalam rangka untuk membela, mempertahankan agama. Keikhlasan itu akan mengantarkan kepada keberhasilan. Bahkan nanti dalam hadis, seseorang yang kelihatan nampak baik tapi tidak ikhlas dalam ibadahnya, kelak akan berakhir dengan su'ul khatimah. Sebagaimana dalam hadis yang dibawakan oleh Imam Nawawi dalam kitab Arba'in, hadis yang keempat, fa wallahilladzi la ilaha illa ghairuh inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha ila dira fayasbiqu 'alal kitab fayamalu bi amali ahli nar fayadkhuluha. Kata Nabi, demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali hanya Allah, sesungguhnya salah seorang di antara kalian sungguh mengamalkan amalan ahlul jannah. Kalau kaitannya dengan pembahasan kita, itu sudah ada niatan kuat berhijrah, sudah melaksanakan kebaikan. Saking baiknya itu, tidak ada jarak antara dia dengan jannah kecuali satu dirak, satu hasta. Ketetapan Allah mendahului dia amalkan amalan ahlun nar, akhirnya dia pun masuk ke dalam neraka. Saudara yang saya hormati, hadis ini kalau dipahami hanya dari konteks hadis ini saja, sebagaimana kata Asy-Syaikh Utsaimin, semua kita khawatir. Jangan-jangan diri kita sudah semangat sholat jamaah, semangat menuntut ilmu, bersedekah, baca Quran, semangat melaksanakan amal-amal soleh, sampai ketika dipandang kayaknya gak ada penghalang dia dengan jannah kecuali satu dirok. Wes mati langsung bleng mlebu jannah. Tapi saudara yang saya hormati, ketetapan Allah mendahului dia amalkan ahlu neraka, dia masuk neraka. Kan ngeri. Jangan-jangan nanti akhir hayat kita ketetapan Allah berbeda, kita amalkan amalan ahlu neraka. Tapi beliau katakan walhamdulillah, ternyata dalam lafaz yang lain itu ada inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli jannah fima yabdulin nas. Ada tambahan pada apa yang nampak di hadapan manusia. Di hadapan manusia amalannya amalan ahlu jannah baik luar biasa, tapi ternyata nggak ikhlas, hanya dalam pandangan manusia. Akhirnya dia su'ul khatimah. Saudara yang saya hormati, hadis ini diambil istimbat. Kalau seseorang pengen berhasil hijrahnya, niati ketulusan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya berpindah itu tidak nyaman. Kalau seseorang tadinya nyaman, asik dengan kemaksiatan, pindah menjadi orang yang taat, nggak nyaman itu. Kalau seorang tadinya asik dengan satu komunitas, pindah masuk komunitas baru, kadang nggak nyaman. Lawang banyak orang yang pindah komunitas, tadinya nggak ngaji, kemudian wis sekarang saya tinggalkan lingkungan saya yang buruk, saya bergabung dengan orang-orang yang ngaji. Mangkat pisan, pindo, mutung itu. Begitu masuk dalam benak dia, semua pandangan mata kok ndelok saya katanya. Padahal belum tentu, hanya perasaan. Tapi kalau orang diniati ikhlas karena Allah, ya sudahlah. Saudara yang saya hormati, keberhasilan di dalam berhijrah
itu bekal pertama adalah dengan ketulusan niat. Perbaiki niat dulu. Makanya sekuat keikhlasan seseorang, sekuat itu pula keberhasilan dia. Kalau kuat sekali keikhlasannya, maka dia akan berhasil meninggalkan perkara-perkara yang buruk, berhijrah karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, jamaah hormati, di antara sebab keberhasilan dalam berhijrah itu, seseorang minta kepada Allah Subhanahu wa taala pertolongan. Karena hati-hati kita dalam jari jemari Allah Subhanahu wa taala. Makanya lihat Nabi kita Muhammad SAW, ketika dia ajarkan kepada Ali satu doa, Allahumma sadidni, Allahumma hdini wasadidni. Ya Allah, kasih hidayah, setelah itu luruskan. Seseorang diberikan hidayah, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan pelaku maksiat, meninggalkan pemahaman-pemahaman yang keliru. Setelah itu, ya Allah, luruskan. Allahumma hdina hidayatat tariq wasadidna sadada sahmi. Ya Allah, kasih hidayah supaya bisa di atas jalan. Jalan kebaikan, jalan kebenaran. Karena seseorang untuk bisa sampai di atas jalan kebenaran bukan perkara yang gampang. Bukan perkara yang gampang. Lawang tahu yang benar saja nggak mudah. Makanya doa yang lain Nabi ajarkan kepada kita, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna istinabah. Ya Allah, tampakkan yang benar itu benar, kasih rizki bisa mengikuti. Tampakkan yang salah itu salah, kasih rizki bisa meninggalkan. Saudara yang saya hormati, minta sama Allah, Allahumma sadidni, Allahumma sadidni, Allahumma hdini hidayatat tariq. Setelah itu minta wasadidni sadada sahmi, luruskan aku ya Allah sebagaimana lurusnya anak panah. Anak panah itu kalau lurus nanti akan bisa tepat sasaran. Tapi kalau anak panah itu naik turun, nanti gak akan kena sasaran. Sama ketika seseorang dalam hijrah, pasang surut, taubat, balik lagi, taubat, balik lagi. Lah kalau akhir hayat dia itu pas dalam keadaan di jalan kebaikan, Masya Allah. Tapi kalau saudara yang saya hormati, ternyata ketika akhir hayat dia itu pas delosor, kembali kepada jalur kemaksiatan, su'ul khatimah. Ya Allah, kasih hidayah, kemudian luruskan sebagaimana lurusnya anak panah. Doa-doa yang lain, ya muqallibal qulub tsabit qalbi ala dinik, ya musarrifal qulub sarif qulubana ala taatik. Terus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah hormati, waktu-waktu yang ijabah seperti malam terakhir di antara adzan dan iqamah, kemudian ketika sujud, setelah tasyahud akhir, ketika dalam kondisi senang, itu terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, kelak nanti dia akan berhasil dalam berhijrah. Poin yang kedua, kunci keberhasilan dalam berhijrah itu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala bimbingan, arahan, kekokohan. Kemudian yang ketiga, kunci keberhasilan dalam berhijrah itu, saudara yang saya hormati, mengetahui jalan kebenaran. Karena seseorang ketika nggak tahu jalan kebenaran, dikiranya dia telah keluar dari keburukan menuju kebaikan, ternyata lepas dari mulut harimau diberakot boyo, nggak akan ada keberhasilan. Betapa banyak seseorang yang berhijrah gagal. Dia lepas dari perdukunan, wah saya kembali kepada Islam. Ternyata karena nggak paham jalan kebenaran, ternyata perdukunan dipoles seakan-akan Islami. Jamaah hormati, dia sudah berhijrah misalkan dari perzinaan, wah dikiranya ini Islami,
ternyata jatuh dalam nikah mut'ah. Sama aja, zina tapi dipoles seakan-akan Islami. Saudara yang hormati, tahu jalan kebenaran. Jalan kebenaran itu apa? Jalan kebenaran itu adalah siratal mustaqim yang kita minta setiap kita sholat. Setiap kita sholat berdoa kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim, ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ayat-ayat itu, saudara yang saya hormati, diterangkan kepada kita pentingnya seseorang untuk mengetahui jalan yang lurus. Diterangkan kepada kita jalan yang lurus itu jalan yang kau berikan kepada mereka nikmat. Diterangkan di dalam ayat yang lain, orang yang mendapatkan nikmat dari Allah jalan lurus, para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Itu jalan mereka. Nanti lebih gamblang lagi, jalan para nabi, siddiqin, syuhada, sholihin. Sebagian kasih tafsiran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siddiqin penghulunya Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada penghulunya Umar, Uthman. Sholihin Ali bin Abi Thalib. Jalan Nabi dan para sahabat. Makanya diterangkan di dalam hadis, umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Yang 72 tidak selamat dari ancaman neraka. Walaupun masih umat Islam, masuk nerakanya membersihkan dosa-dosa dia, nanti akhirnya masih bisa masuk ke dalam jannah. Satu yang selamat. Siapa satu yang selamat ini? Kata Nabi, man kana ala mithli ma ana alaihi yauma wa ashabi. Siapa yang berada semisal aku dan para sahabatku hari ini berada di atasnya. Mengikuti jalan Nabi dan para sahabat, itulah jalan kebenaran. Itulah jalan kebenaran. Bahkan nanti dalam ayat yang lain, as-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Saudara yang saya hormati, radhiyallahu anhum wa radu'an, sampai akhir ayat. Ayat ini pujian sanjungan kepada para sahabat. Allah ridho kepada mereka, mereka pun ridho kepada Allah. Allah sediakan jannah yang mengalir di bawahnya sungai-sungai kekal. Tapi kelanjutan ayat yang kita baca, walladzina taba'uhum bi ihsan, orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik. Ini kabar gembira kepada kita. Karena kalau jenjang para sahabat, apa kita bisa capai? Kan syarat sahabat itu 3. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan risalah yang beliau bawa, meninggal di atas keimanan. Poin pertama, kita nggak dapat. Kita hidup di masa yang jauh dari Nabi kita Muhammad SAW. Berarti kita nggak bisa meraih jenjang sahabat. Tapi kelanjutan ayat, walladzina taba'uhum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan baik, itu bisa kita raih. Saudara yang saya hormati, itulah jalan kebenaran. Kalau seorang pengen berhasil dalam hijrahnya, tahu jalan kebenaran, makanya poin terakhir kemarin disampaikan, dari semua global hijrah, dari negeri kafir ke negeri Islam, kemaksiatan dia tinggalkan, pelaku maksiat, lingkungan buruk, komunitas jelek dia tinggalkan. Hati yang lalai kembali kepada Allah Subhanahu wa taala akan berhasil kalau hijrah yang terakhir ini berhasil. Hijrah yang terakhir itu, jamaah hormati, hijrahnya dia kepada dalil. Kalau kepada dalil, oh saya ngaji sudah pakai dalil, sudah pakai ayat, sudah pakai hadis. Coba pemahamannya. Apakah pemahaman kembalinya kita kepada Quran dan hadis seperti yang dimaukan Quran dan hadis? Saudara yang saya hormati, ketika belum, jangan harap seseorang akan tinggalkan negeri kafir. Jangan harap dia akan tinggalkan kemaksiatan. Betapa banyak di masa sekarang
yang kemaksiatan itu dipoles dengan dalil. Dipoles dengan dalil. Kadang orang yang suka misalkan berbuat zina, poles dengan dalil. Poles dengan dalil, tapi dalil yang tidak pada tempatnya. Atau dalil yang tidak dipahami semestinya. Keberhasilan yang ketiga, jamaah hormati, ketahui jalan kebenaran. Ketahui jalan kebenaran. Nanti kalau lebih luas lagi, kebenaran itu intinya semua yang datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana di surat Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datang dari Tuhanmu. Jangan sekali-kali kamu menjadi orang yang ragu. Menjadi orang yang ragu. Kembali kepada jalan kebenaran. Saudara yang saya hormati, kembali kepada Quran dan hadis. Tapi sebagaimana kata Imam Syafi'i, aku mengikuti Quran sebagaimana yang dimaukan oleh Quran. Kembali kepada hadis sebagaimana yang dimaui oleh hadis. Makanya kalau kembali kepada Quran, tafsirnya Quran yang dibutuhkan satu penjelasannya. Karena kalau dari sisi lafaz, Quran itu lafadznya mutawatir sahih. Artinya ketika ada orang kasih tambahan satu kata, mengurangi satu kata, konangan itu. Jangankan kok saudara yang saya hormati, nambahi satu kata, satu huruf. Satu huruf itu misalkan harusnya nggak ada, diadakan. Ar-Rahmanu 'alal arsyistawa. Dirubah misalkan Ar-Rahmanu 'alal arsyistaula. Ditambahi lam. Yang kata para ulama ketika dipahami, jamaah hormati, dipahami Ar-Rahman 'alal arsyistawa. Ar-Rahman istiwa. Istiwa itu dalam pemahaman para ulama terdahulu naik, tinggi, menetap di atas. Dipahami menguasai, kasih lam. Sama kata para ulama, alangkah samanya ahlu taktil lamnya dengan nunnya Yahudi. Kalau Yahudi suruh ngucap hitta, ditambahi dengan hinta. Hinta, istawa, istaula, konangan itu ketahuan. Jangankan nanti menambahi satu huruf, merubah harokat. Karena ada orang yang punya pemikiran menyimpang. Misalkan kalamallahu Musa taklima. Kalamallahu, kalau dibaca hu, berarti Allah mengajak Musa berbicara. Kalau Allah mengajak Musa berbicara, berarti ditetapkan bagi Allah sifat kalam. Orang yang mengingkari sifat kalam bagi Allah, dirubah harokatnya wa kalamallaha Musa taklima. Allah dibaca ha sebagai maf'ulun bihi. Yang ngajak bicara Musa, bukan Allah. Dalam rangka untuk menolak sifat kalam. Ketahuan. Makanya nanti misalkan secara fikih, ada orang-orang Syiah, bagian kaki itu bukan dibasuh, tapi bagian kaki diusap. Kenapa diusap? Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biruusikum. Biruusi. Kemudian mereka membaca wa arjulikum. Padahal kalau bacaannya disesuaikan dengan hadis Nabi SAW, wa arjulakum. Apa bedanya kalau dibaca arjula? Kalau arjula kembalinya kepada faghsilu wujuha. Kaki itu dibasuh. Dibasuh itu airnya dialirkan. Tapi dibaca dengan wa arjuli. Digabungkan kepada famsahu biruusi. Usap kepala. Kaki diusap itu. Kewenangan. Ketahuan. Saudara yang saya hormati, mengetahui jalan kebenaran. Tapi jalan kebenaran itu Quran dengan penafsiran yang benar. Kalau hadis juga begitu. Sampai ada kata yang dipakai oleh para ulama, la yu'malu bima warada hatta yathbutat riwayatan wa dirayatan. Satu hadis tidak boleh diamalkan
sampai terpenuhi 2 syarat. Nih, sahih dari sisi riwayat, sahih dari sisi dirayah. Riwayatnya sahih, pemahamannya benar. Lah jalan tercepat untuk mengetahui seperti itu, baca saja kitab-kitab yang sudah ditulis oleh para ulama. Kamu membaca apa? Sahih Bukhari, buka Fathul Bari. Di sana sudah diterangkan riwayatnya, sudah diterangkan dirayahnya. Kamu mau baca apa? Oh, saya mau baca Riyadhus Shalihin, mau baca Bulughul Maram. Buka aja penjelasan para ulama. Jamaah hormati, mengetahui jalan kebenaran itu kunci keselamatan. Coba lanjut kepada ayat. Jalan kebenaran itu ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Kelanjutan ayatnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang dimurkai, bukan jalan orang yang sesat. Jalan orang yang dimurkai itu jalannya orang-orang Yahudi. Jalan orang yang sesat itu jalannya orang Nasara. Kalau seorang pengen berhasil dalam hijrahnya, pelajari jalan mereka. Makanya saudaraku yang saya hormati, banyak dari kalangan kaum muslimin secara lisan anti Yahudi, anti Yahudi, anti Yahudi. Tapi karena nggak tahu jalan mereka, dia berada di atas jalannya orang Yahudi, sementara dia tidak sadar. Apa jalan orang Yahudi? Menyembunyikan kebenaran. Mengetahui kebenaran tidak diamalkan. Apa jalannya orang Yahudi? Suka membikin hilah, membikin makar. Bangkai diharamkan, ya wis, jangan dimakan. Dibikin lemak, setelah jadi lemak didol, duitnya dipangan. Ketika ditegur, kamu makan bangkai, mana? Fitnah katanya. Oh, kita nggak makan bangkai kok. Bangkai dibikin lemak, dijual, uangnya dimakan. Tidak secara langsung, tapi membikin makar terhadap syariat. Ketika dilarang mancing hari Sabtu santai di rumah. Tapi pasang jaring hari Jumat, hari Sabtu santai di rumah, hari Ahad ikan terjerat dia ambil. Saudara hormati, ketahui jalan kebenaran, diantaranya mengetahui jalan kebatilan. Karena kalau seorang tahu benar tapi tidak tahu yang batil, hampir-hampir dia terjatuh pada kebatilan, dia nggak sadar. Makanya para ulama, araftu syarr la lisyarr walakin bitauhid. Saya mengetahui kebenaran, saya mengetahui keburukan bukan untuk melakukan keburukan. Kenapa belajar syirik? Kenapa belajar amalan yang tidak ada contoh? Kenapa belajar rincian-rincian kemaksiatan yang kadang kelihatan rumit? Bukan untuk mengamalkan keburukan, tapi litauqih, menjaga diri supaya jangan terjatuh dalam keburukan. Saudara yang saya hormati, keberhasilan dalam hijrah berarti belajar jalan kebenaran, mengetahui tentang jalan-jalan yang menyimpang. Yahudi Nasara, sampai kata Amirul Mukminin Umar bin Khattab, akan terlepas ikatan Islam itu uratan-uratan, sehelai demi sehelai. Kapan? Ketika tumbuh di dalam Islam satu generasi yang lam ya'rif al-jahiliyata, tidak mengetahui jahiliyah. Rumangsane saya ini sudah islami, sudah modern, tapi nggak tahu jalan orang-orang jahiliyah, terjatuh dalam perkara jahiliyah. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, selain beliau menulis kitab-kitab berkaitan dengan tauhid, berkaitan dengan akidah, beliau tulis Syarah Masail Jahiliyah. Perilaku orang jahiliyah dari kalangan Yahudi, Nasara, musyrik yang ditentang oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saudara yang saya hormati, keberhasilan dalam berhijrah yang ketiganya mengetahui jalan kebenaran. Kemudian yang keempat, kalau seseorang pengen berhasil, saudara yang saya hormati, dalam hijrah, maka kumpul dengan orang yang baik. Di surat At-Taubah ayat 119, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin.
Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan hendaknya kamu bersama dengan orang-orang yang jujur. Setelah diperintahkan amanu wattaqau, perintah selanjutnya kunu ma'as-shadiqin. Jadilah kalian bersama orang-orang yang jujur. Saudara yang saya hormati, kumpul dengan orang yang baik itu mengantarkan keberhasilan. Mengantarkan kepada keberhasilan. Kisah yang paling terkenal berkaitan dengan pembunuh 100 orang. 100 orang yang dia bunuh. Nyawa manusia. Bukan hanya 100. Kisahnya membunuh 99. Datanglah dia kepada ahli ibadah dengan mengatakan, Abid, saya sudah membunuh 99 orang. Ada nggak kesempatan bertobat? Karena kebodohannya memandang dosanya sudah 99 membunuh orang. Nggak ada. Akhirnya anyel pateni sisan. Genap menjadi 100. Begitu membunuh 100 orang. Diterangkan oleh para ulama, kebodohan itu sumber kebinasaan diri, sumber kebinasaan orang lain. Karena dia bodoh, akhirnya dibunuh. Kasih jawaban ngawur. Akhirnya dia bodoh, orang jahat semakin jahat. Membunuh 99 orang, tambah lagi itu. Kebodohan itu merupakan kunci keburukan. Makanya nanti termasuk kemerdekaan yang hakiki. Bagi seorang muslim, itu salah satunya merdekakan diri dari kebodohan. Selain dari penghambaan selain Allah. Jamaah hormati, kemudian datanglah dia kepada alim. Alim, saya sudah membunuh 100 orang. Ada nggak kesempatan bertobat? Kata alim, siapa yang bisa menghalangimu dari tobat? Cuman kalau kamu ingin bertobat, tinggalkan kampungmu yang buruk, berpindah ke kampung yang baik, fa'budillaha ma'ahum, sembah Allah bersama mereka. Saudara yang saya hormati, perkumpulan dengan orang yang baik, keberhasilan hijrah. Makanya keburukan itu, kalau dalam bahasa hadis bukan utruku, tapi dengan lafaz ijtanibu. Apa beda utruk sama ijtanib? Taroka itu meninggalkan. Meninggalkan. Tapi kalau ijtanib, tinggalkan disertai dengan menjauh. Ada orang misalkan meninggalkan, sekarang wis ra mendem toh. Enggak, saya sudah hijrah. Lu tapi masih kongko-kongko, masih kumpul-kumpul dengan orang yang mabuk. Saudara yang saya hormati, nggak akan berhasil. Nggak akan berhasil. Walaupun dia punya alasan. Mas, katanya sudah hijrah dari minuman keras. Lah kok nggak keluar? Loh, saya nggak enak, itu sudah terlanjur akrab dengan teman-teman. Apa meneh saya admin pangunci. Pangunci itu paguyupan ngunjuk ciu. Waduh, nggak mungkin berhasil dalam berhijrah. Nggak mungkin berhasil dalam berhijrah. Tinggalkan komunitas yang buruk. Sampai orang terdahulu kasih pesan, le, ojo cedak kebubupat. Kalau seorang dekat dengan kerbau, yang kerbaunya itu penuh dengan lumpur, lumpurnya akan kena kita itu. Apa-apanya kebunnya Kiai Slamet. Bukan hanya kotoran lumpur, kotoran kesyirikan itu bisa kena kepada kita. Saudara yang saya hormati, berkumpul dengan orang yang baik. Sekian kisah dibawakan oleh Imam Qurtubi dalam kitab tafsir beliau. Gagal total seseorang pengen menjadi baik, itu karena teman yang buruk. Lihat kisahnya Al-Walid bin Mughirah. Al-Walid bin Mughirah ini hampir masuk Islam. Ketika dia mendengar Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat Hamim tanzilul kitabi minallahil azizil alim, terus sampai lanjut. Nabi kita Muhammad ketika itu dituduh Muhammad wong edan, penyihir, penyair. Al-Walid bin Mughirah ini seorang yang cerdas. Sampai Al-Walid bin Mughirah ini digelari dengan Raihanatu Quraisy. Raihanah itu tumbuhan yang berbau wangi dari kalangan Quraisy.
Kenapa kok digelari tumbuhan berbau wangi? Beliau itu sudah tokoh, kaya raya, keluarganya banyak, cerdas. Orang kalau di dunia memiliki 4 ini, pol-polan itu. Iya, kaya raya, ketokohan, cerdas, keluarganya banyak. Sudah. Satu kurang, urung marem. Ada orang itu sudah kaya raya gitu, buru opo gitu deh. Sampai itu mati-matian untuk bisa mendapatkan jabatan kekuasaan. Padahal kehidupannya sudah cukup. Kenapa? Karena menurut dia yang belum dapat kedudukan tokoh, belum sempurna kebaikan dia. Al-Walid bin Mughirah, Raihanatu Quraisy, cerdas. Ketika orang menuduh Muhammad itu sebagai penyihir, apa kata Al-Walid? Saya paham mantra sihir. Kan mantra sihir itu, kalau dalam syariat diistilahkan tolasin mim. Tolasin mim itu kalimat yang tidak mengandung makna, itu syarat dari jin. Bacane komat kamit. Makanya sambil komat kamit membaca mantra. Saya paham itu. Apa yang dibaca Muhammad bukan mantra sihir. Kalian tuduh Muhammad itu orang gila. Saya tahu celotehan orang gila. Yang dibaca Muhammad itu bukan celotehan orang gila. Kalian tuduh Muhammad itu penyair. Saya ahli syair. Apa yang dibaca Muhammad lebih daripada syair. Atasnya keindahan, bawahnya keindahan, tengahnya melimpah. Hampir Al-Walid bin Mughirah ini masuk Islam, tapi koncone Abu Jahal. Koncone Abu Jahal. Abu Jahal ini akhirnya menghalang-halangi, membikin fitnah. Dengan apa fitnahnya? Dia ngomong kepada Al-Walid bin Mughirah ketika ketemu pura-pura sedih. Karena teman lihat temannya sedih, tanya, kenapa sedih? Kata Abu Jahal, gimana aku nggak sedih? Ya, orang-orang Quraisy ini sekarang sudah mengumpulkan harta untuk masa tua kamu. Katanya kamu mencari sisa-sisa makanan di rumah Muhammad. Lawang sugih difitnah harta. Langsung bukan hanya emosi, erosi, banjir itu. Langsung meluap-luap. Mereka mengatakan seperti itu. Menuduh saya mencari sisa-sisa makanan di rumah Muhammad. Akhirnya Al-Walid bin Mughirah ini tidak bisa berhasil untuk mengikuti kebenaran, berteman dengan Abu Jahal. Ada kisah yang lain seperti kisahnya Abu Thalib berteman dengan Abu Jahal, berteman dengan Abdullah bin Abi Umayyah. Ketika Nabi sangat ingin sang paman mendapatkan hidayah, sakit keras. Ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhajju laka biha indallah, asyhadu laka biha indallah. Paman ucapkan la ilaha illallah, satu kata yang aku akan bersaksi dengannya di hadapan Allah. Abu Jahal sama Abdullah bin Abi Umayyah, Abu Thalib, atarghabu an milati Abdul Muthalib, kamu benci ya dengan agamanya Abdul Muthalib? Gagal. Saudara yang saya hormati, karena kumpul dengan orang yang jelek. Makanya seseorang, kata Nabi, almaru ala dini khalili falyandur ahadukum man yuhalil. Seseorang itu bersama dengan kebiasaan teman akrabnya. Maka lihat siapa di antara kalian yang dijadikan teman akrab. Kalau pergaulan muamalah kepada orang fasik pun boleh, kepada orang kafir pun, Yahudi, sebagaimana Nabi itu muamalah dengan orang Yahudi, tanahnya itu digarapkan kepada orang Yahudi, bahkan baju besi beliau digadaikan untuk makanan kepada orang Yahudi, boleh kok. Tapi kalau teman akrab itu kalau orang Jawa konco kental, gambioan. Saudara yang saya hormati, itu hati-hati, jangan seseorang sembarangan dalam memilih teman akrab. Karena kamu kan berhasil dalam hijrah. Bahkan ketika orang ditanya, apa sih keutamaan berteman dengan orang yang baik? Para ulama membawakan kisah Ashabul Kahfi. Kisah Ashabul Kahfi itu Allah Subhanahu wa taala tidurkan sekian ratus tahun,
kemudian dibangkitkan. Yang menjadikan kita heran itu, kenapa anjingnya kok ikut? Jadi anjingnya itu ikut ditidurkan, setelah itu begitu dibangkitkan, dihidupkan, ikut dihidupkan itu. Padahal anjing itu kalau dalam agama kita haram. Boleh nggak seorang pelihara anjing? Kalau hanya sekedar hobi, nggak boleh itu. Tidak diperbolehkan. Saudara yang saya hormati, tapi kenapa anjing ikut dihidupkan? Kata para ulama, kesimpulannya cuma satu, karena kumpul dengan orang yang soleh. Anjing kumpul dengan Ashabul Kahfi, ikut diwafatkan, dihidupkan kembali. Masa anjing wafat ya? Ikut dimatikan itu, tapi setelah itu dihidupkan kembali. Barokahnya Masya Allah. Kumpul dengan orang yang baik, ini luar biasa. Saudara yang saya hormati, kalau seorang pengen berhasil dalam hijrah, tinggalkan komunitas yang jelek, kumpul dengan orang yang baik. Di mana kita ketemukan orang yang baik? Di rumah Allah. Di rumah Allah. Makanya nanti kesimpulan keberhasilan itu, jangan tinggalkan masjid, jangan tinggalkan majelis ilmu. Saudara yang saya hormati, ini poin yang keempat. Kemudian poin yang kelima, kunci keberhasilan dalam dalam berhijrah itu, saudara yang saya hormati, belajar ilmu agama dengan sebagaimana yang dilakukan oleh para nabi ketika mereka mendidik. Kalau istilah para ulama, belajarnya taksil. Taksil itu ada jenjang, nanti akan berhasil. Coba lihat anak-anak sekolah itu, ketika masih playgroup, itu cuma diajari seneng-seneng tok. Iya. Begitu masuk TK, belum nulis itu, cuma dikasih huruf, kasih titik-titik, adik-adik, ini gabungkan titik-titiknya ini. Iya. Kemudian setelah itu SD, terus sampai nanti SMP, sampai nanti jenjang yang tinggi. Zaman hormati, ada tahapan-tahapan. Makanya pendidik yang baik itu seperti ngopeni bayi. Anak kecil itu, begitu lahir, ASI saja belum bisa lihat itu, didekatkan, baru dia bisa minum. Setelah ASI, kasih lagi setelahnya, ya susu formula. Setelah susu formula, bubur lembut. Setelah bubur lembut, kasih nasi. Nasi agak keras. Setelah nasi agak keras, wah sudah itu. Barang-barang atas itu kemlotak gitu. Kolu itu. Tapi coba ketika masih ASI, diwai, kalau di tempat kita itu namanya sego yang dijemur kering terus digoreng itu loh. Ya, dikasih kayak gitu. Bayi kasih kayak gitu. Rapopo ini. Ya wes. Ya, tunggu saja nanti gendero abang lah. Ada tahapan-tahapan keberhasilan seseorang dalam berhijrah. Belajar dia itu belajar yang terprogram. Apa pelajaran pokok? Tauhid, prinsip-prinsip agama. Saudara yang saya hormati, paling tidak 3 hal. 1, seputar akidah. Yang kedua, bagaimana cara ibadah. Yang ketiga, saudara yang saya hormati, berkaitan dengan akhlak, berkaitan dengan kebersihan jiwa. Karena akhlak itu berkaitan dengan gambaran jiwa seseorang yang batin. 3 hal ini nanti akan berhasil. Tapi coba orang, dia berhijrah, sementara yang dia pelajari hanya mengikuti angin bertiup. Oh, hari ini bertiupnya angin tentang politik, asik dengan politik. Hanya sekedar mengikuti angin bertiup. Apa yang cocok di waktu itu dia inginkan. Saudara yang saya hormati, nggak akan ada keberhasilan. Keberhasilan dalam berhijrah itu nanti dalam belajar itu dengan istilah taksil. Ada urutan-urutan. Makanya lihat majelis-majelis ilmu. Kalau majelis ilmu itu rutin, saudara yang saya hormati, maka urut pembahasannya. Nanti ini. Nanti sampai pada waktu tertentu, sampai pada jenjang tertentu. Saudara yang saya hormati, nanti akan berhasil. Ini poin yang ke-5. Kemudian poin yang ke-6. Di antara keberhasilan dalam berhijrah itu, saudara yang saya hormati, berhubungan dengan ulama, yang ulama itu
dikenal salamatul i'tiqad. Akidahnya lurus. Salamatul manhaj, jalan pemahamannya lurus. Yang ketiga, suka menasihati umat. Kalau dia senantiasa di atas bimbingan ulama al-ma'rufina bi ilmihim wa amanatihim wa salamati aqidatihim minal bid'ah wal khurafat wa salamati manhajihim, nanti dia akan berhasil. Nanti dia akan berhasil dengan bimbingan para ulama. Dan walhamdulillah, saudara yang saya hormati, di masa sekarang seseorang untuk bisa sampai kepada ulama mudah sekali. Negeri kita itu sering kedatangan ulama. Kadang ada ulama-ulama yang masya Allah mereka luangkan waktunya khusus untuk datang ke negeri kita. Lah cuman gelem teko apa ora gitu aja. Mau datang apa enggak? Lo kadang orang semangat menyebarkan, hadirilah, hadirilah. Kindi to sing postinge malah ra ketok rupane. Saudara yang saya hormati, lah nanti enggak akan berhasil bersambung dengan para ulama. Demikian pula kalau misalkan seseorang tidak bisa hadir, sarana untuk bisa mendapatkan faedah dari mereka gampang itu. Yang penting sinyal kuat, kuota kebak gitu aja. Sinyal kuat, kuota kebak, sudah tinggal buka. Di rumah bisa itu, bisa memetik faedah. Dan walhamdulillah, saudara yang saya hormati, murid-murid mereka itu sudah sampai kepada kita. Kamu dapat ilmu dari siapa toh? Dari ulama besar. Ning putune. Putune itu ulama punya murid ini, berarti anggap anak murid. Murid ini punya murid, cucu murid. Saya belajar kepada cucu murid. Mending nanti akan berhasil. Dan itu ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Di belakang mereka ulama-ulama. Maka lihat di masa orang-orang Khawarij, ketika Abdullah bin Abbas mendakwai mereka, apa kata Abdullah bin Abbas? Saya datang dari sisi para sahabat Nabi SAW yang kepada mereka turun Al-Quran. Mereka paling faham terhadap makna Al-Quran dibandingkan dengan kalian. Tapi kata Ibn Abbas, nggak ada seorang pun yang bersama dengan kalian. Kenapa orang Khawarij menyimpang? Karena jauh dari bimbingan para ulama. Nggak ada seorang pun sahabat dalam barisan mereka. Dan ini di masa sekarang juga begitu. Kelompok-kelompok sempalan-sempalan, ternyata nggak ada seorang ulama pun yang berada di barisan mereka. Saudara yang saya hormati, poin yang keenam, ittisal bil ulama, bersambung dengan para ulama. Apalagi basirahnya para ulama, kedalaman ilmu mereka. Para ulama itu yaral fitnah wa huwa muqabbalah, wan nasu la yarawnaha illa wa huwa mudabbar. Ulama itu memandang fitnah itu dari depan. Gejala muncul, ulama itu sudah paham, wah ini nanti akhirnya ke sana. Bukan karena tahu perkara yang gaib, tapi kedalaman ilmunya sebagaimana mereka katakan. Kalau kamu lihat ada ekor kalajengking kecil terkubur di dalam tanah, nanti kalau kamu duduk, wawake sing gede itu ketok itu. Kemungkaran itu juga seperti itu. Ada kalanya ciri kecil. Di masa Abdullah bin Mas'ud, zikir dengan kerikil, dengan bersama-sama. Tapi di masa Ali bin Abi Thalib, mereka bergabung menjadi orang-orang Khawarij. Saudara yang saya hormati, ulama itu mengetahui fitnah itu dari depan. Ini enggak baik. Tapi kalau orang awam, sebagaimana kisah Qarun ketika Qarun keluar dengan kemewahannya, kata orang awam, aduhai alangkah beruntung ketika kita diberi semisal Qarun. Sungguh dia memiliki bagian yang besar. Kata ulamanya, celaka kamu. Kehidupan akhirat itu lebih baik. Begitu Qarun ditenggelamkan ke dalam bumi, orang awamnya baru sadar. Ketika musibah sudah menimpa, oh iya, yang disampaikan itu kebenaran. Saudara yang saya hormati, poin yang keenam adalah begitu. Poin yang ketujuh, keberhasilan seseorang dalam berhijrah. Tadi disinggung, kenali jalan-jalan kesesatan. Kenali jalan Yahudi Nasara. Kenali jalan kesesatan itu ketika dalam Quran, dalam hadis tidak dipahami dengan pemahaman yang benar. Memperturutkan hawa nafsu.
Jamaah hormati, nanti ada ciri-ciri. Kalau satu kelompok bicara agama, delik-delik, ketahuilah kata Umar bin Abdul Aziz, sesungguhnya mereka ala taksisid dolalah, sedang mengokohkan kesesatan. Jadi kalau ada misalkan saya mau hijrah ikut ngaji ini delik-delik. Saya dulu pernah itu, datang teman datang ke rumah, ayo Kang, nopo? Aku mau dijak ngaji itu delik-delik ya. Katanya pokoknya kita ini bicara perkara penting dalam urusan agama. Saya langsung tebak, kui mesti dalam keadaan pengen mengokohkan kesesatan. Ya, parani. Begitu diparani ya, mungkin ngerti rupaku itu, wedi itu. Wah, iki wong jenggoten ini wah rasido wae. Padahal saya cuma pengen tanya, kok bicara agama sembunyi-sembunyi? Kata Umar bin Abdul Aziz, "Idza ra'aitum qauman yatanajuna fi dinim dunal ana." Kalau kalian melihat satu kaum berbicara agama tanpa melibatkan yang umum, ketahuilah mereka sedang membangun kesesatan. Lah ini kita ketahui, nanti ada termasuk jalan-jalan kesesatan itu mengikat jamaahnya dengan baiat. Dengan baiat. Kadang di antara jalan kesesatan itu cirinya mencaci para ulama, mencaci penguasa. Kemudian terkadang ada an-nidhamul askari mubtan, membikin kelaskaran yang tersembunyi nanti diorganisir. Kamu anggota kita loh, tapi delik-delik ini jangan bongkar, jangan bongkar. Jangankan orang lain, istri anak jangan ada yang tahu. Jangan ada yang tahu. Akhirnya apa? Kegiatan dari an-nidhamul askaril mubtan. Ya, kemana-mana akhirnya gowo magicom. Kalau magicom misalnya isinya sego liwet itu enak ya. Tapi ternyata, waduh, kok isinya kayak gitu. Ya, jamaah hormati, itu kita paham. Kenali jalan kesesatan supaya nanti orang tahu. Orang tahu. Ketika ngaji, ayo nanti kita dibaiat dengan ini, hati-hati. Baiat itu kepada pemimpin kaum muslimin. Demikian pula termasuk jalan kesesatan itu at-taqdisulil ashas. Seseorang itu mensucikan tokoh. Jadi kembali kepada tokoh. Nanti kalau seseorang sampai kepada tokohnya itu mati-matian. Kalau bahasanya orang membebek babi buta. Apa maksudnya membebek babi buta? Bebek itu kalau giring cuma gini, melayuni rono. Nanti gini, larinya ke sana. Babi itu nggak bisa menggok. Makanya kalau orang naik motor, waton maju terus nggak pernah menggok, numpak motor kok nyeleng katanya. Iya, buka lagi. Sudah membebek mau digiring kemana? Nggak pernah bisa menggok, buta. Saudara yang hormati, hati-hati. Kalau ada model orang mengajarkan takdis al-ashas, menganggap tokohnya itu suci, selamat dari kesalahan, itu hati-hati. Beda dengan Ahlussunnah. Kalau Ahlussunnah kuluna raddun wa mardudun ila sahib adal qabr. Setiap kita, siapapun orangnya bisa diterima, ditolak, kecuali penghuni kubur, kecuali Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau selainnya namanya manusia. Bahkan ada itu guru kita dulu bacakan satu kitab, membawakan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu berdalil satu masalah dengan dalil yang khusus, masalah umum dengan dalil yang khusus. Sampai para ulama kasih penjelasan, ini sebenarnya kurang tepat. Padahal Imam Syafi'i sekelas beliau cerdas luar biasa. Tapi mandalladzi lam yukhti, ada orang yang nggak salah. Semua orang itu nggak ada yang terluput dari kesalahan. Semua terluput kesalahan. Sampai ada kalimat mandalladzi lam yukhti ilal majnun. Nggak ada orang yang lepas dari kesalahan kecuali orang gila. Orang gila itu salahnya cuma satu. Miso-miso ya ora salah. Nggak pakai pakaian, nggak salah. Justru orang yang melihat biuh-biuh gitu. Dia buka aurat, dia lihat, dia nikmati, berdosa dia. Tapi dianya nggak dosa. Apa kesalahan orang gila? Cuman satu, orang waras gitu loh. Ya, jamaah hormati, ini hati-hati. Poin yang ke-7, kalau seorang pengen berhasil di dalam berhijrah, kenali jalan kesesatan. Yang terakhir, kalau seorang pengen berhasil dalam hijrah, dan ini merupakan poin terpenting, sibukkan diri dengan majelis ilmu. Yang kedua, jangan tinggalkan rumah Allah Subhanahu wa taala.
Cukuplah keutamaan orang yang memuliakan rumah Allah. Tidaklah seseorang tahu masjid itu rumah Allah dan Allah akan memuliakan siapa yang bertamu ke rumah Allah. Kalau seorang pengen berhasil dalam hijrah, dua ini jangan dilepas. Satu, majelis ilmu, yang keduanya rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngaji terus, semangat. Dan ini merupakan kunci yang sangat penting. Tapi dengan tadi disampaikan di tempat-tempat yang belajar gurunya dengan bimbingan para ulama, yang diajarkan perkara-perkara yang pokok, akidah, kemudian setelah itu bagaimana beribadah, setelah itu berkaitan dengan akhlak, kebersihan jiwa. Jamaah hormati, 8 poin yang bisa kita sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua orang-orang yang semangat berhijrah, kemudian berhasil dalam hijrahnya, mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Demikian, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.